Memasuki dan berada dalam bulan-bulan September dan Oktober, tidak sedikit orang yang ingatan, kenangan dan renungannya kembali kepada kejadian sejarah tanah air setengah abad yang lalu, tepatnya tahun-tahun 1965-1966, tentang kekejaman, kebrutalan, pembunuhan atau genosida atas jutaan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh kaum militer Angkatan Darat dengan mempergunakan tangan-tangan sebagian bangsa Indonesia yang tergabung dalam milisia dan organisasi komando aksi massa dan agama. Bumi Persada menjadi merah oleh darah bangsa Indonesia tak bersalah. Penganiayaan, penangkapan, perkosaan dan pembunuhan di mana-mana tanpa mengingat harga diri dan nilai nyawa manusia. Sekitar 3 juta dibunuh, dan hampir 2 juta ditahan dalam kamp-kamp dan penjara, serta sekitar 20 juta keluarga dan sanak saudara mereka hidup teraniaya dan dikucilkan, dianggap tidak bersih, sepertinya tiada hak untuk hidup sebagai manusia dan bangsa buat mereka, dalam suatu negara yang merdeka yang penduduknya mayoritas menganut agama. Perempuan dan gadis-gadis diperkosa ramai-ramai oleh anggota milisia dan para preman, kemudian dibunuh dan mayatnya dikelelerkan atau dibuang begitu saja, tanpa penguburan. Sungai-sungai dipenuhi dengan tubuh-tubuh yang merapung tak bernyawa, di rawa-rawa dan selokan-selokan bertebaran mayat-mayat yang kadang-kadang tak berkepala, yang dilemparkan setelah dibunuh dengan kejam. Bau busuk dari bangkai-bangkai manusia yang dibunuh secara paksa tanpa salah dan tanpa proses pengadilan, menjalar ke seluruh kota dan desa. Ketakutan merebak di seluruh pelosok tanah air, karena kekejaman dan teror yang merajalela yang dilakukan atau direstui serta dilindungi oleh Angkatan Darat di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Aksi petualangan sekelompok militer yang bergerak melakukan penangkapan, penculikan dan pembunuhan atas 6 jenderal Angkatan Darat, oleh suatu gerakan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September, atau G30S, yang dipimpin oleh Letkol Untung Samsuri, Komandan Cakarabirawa, yang adalah pasukan pengawal Presiden. Yang berlangsung pada dini hari 1 Oktober 1965, dijadikan dasar alasan oleh Pangkostrat Letjen Soeharto dan para grupnya, untuk menuduh PKI berada di belakangnya, dan melaksanakan pembalasan dengan melakukan pembunuhan massal atau genosida atas jutaan bangsa Indonesia. Dengan dalih membasmi G30S, yang oleh Soeharto dan kliknya direkayasa dan dituduh sebagai didalangi oleh PKI, dan disebut serta dipopulerkan dengan sebutan G30S PKI, dilangsungkanlah perburuan dan pembunuhan massal atau genosida yang terbesar setelah Perang Dunia Kedua, terhadap rakyat yang dituduh dan diindikasi berafiliasi kepada PKI. Dengan pelarangan terbit semua media massa dan radio, dan hanya satu informasi dari Angkatan Darat melalui medianya, yakni Berita Yuda, Angkatan Bersenjata, API Pancasila, dan RRI, mulai 1 Oktober 65 itu, rakyat dijejali berita pelintiran dan rekayasa Angkatan Darat, yang mengatakan bahwa G30S yang menculik, menyiksa dan membunuh para jenderal secara kejam dan biadab, adalah didalangi oleh PKI. Sehingga dengan demikian, sepertinya memberi komando untuk membalas dendam kepada PKI. Apalagi, ketika Soeharto sebagai Panglima Kostrat memberi perintah kepada Kolonel Yasir Hadi Subroto untuk memburu dan membereskan DNAID, Ketua Partai Komunis Indonesia dan Menko Negara yang pada waktu itu berada di Jawa Tengah, maka para pengikut Soeharto, militer dan milisia serta kaum agama menganggap bahwa kata-kata Soeharto itu adalah sebagai aba-aba, sebagai perintah untuk melakukan perburuan dan pembantaian terhadap kaum komunis. Nampak jelas betapa secara licik Jenderal Soeharto melakukan hasutan dan kampanye untuk pembunuhan massal terhadap kaum komunis Indonesia demi satu tujuan tertentu. Karena kalau Jenderal Soeharto memerintahkan bawahannya untuk membereskan Menko dan Ketua PKI, maka para pengikut Soeharto tentunya berhak untuk juga membereskan semua anggota dan simpatisan PKI. Dengan kelicikan Soeharto, hal itu diaturnya, seolah-olah sebagai suatu balas dendam rakyat terhadap PKI, sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh kemarahan rakyat. Dan para pejabat Amerika, wartawan, dan para sarjana yang berhubungan dengan CIA menciptakan dongeng, bahwa pembunuhan berdarah itu adalah reaksi mendadak dari rakyat yang spontan terhadap terorisme PKI. Namun, Sydney Morning Herald tanggal 10 Juli 1999 mengatakan,
Secret records of the U.S. State Department and CIA provide evidence that the massacre of Indonesia's communists in 1965 was not a result of spontaneous uprisings, but a deliberate campaign by General. Jadi ternyata, bahwa pembunuhan massal terhadap golongan PKI itu bukanlah suatu tindakan spontan rakyat, akan tetapi suatu kampanye pemusnahan yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto. Bahkan Sarwo Edi Wibowo sendiri mengatakan bahwa rakyat harus dihasut, dipaksa untuk melakukan pembunuhan, jika tidak mau mereka akan dibunuh. Soeharto memang seorang militer yang cerdik, lihai dan licik, namun, kampanye Soeharto ini bukanlah sekedar keluar dari otak, atau kepandaian atau inisiatif Soeharto sendiri, akan tetapi berkat adanya usaha dan bantuan yang besar dari CIA Amerika Serikat, karena memang itulah tujuan CIA Amerika Serikat yang sesungguhnya, yaitu untuk menjatuhkan Soekarno, seperti diakui sendiri oleh Barack Obama, Presiden Amerika Serikat, dalam tulisannya. The CIA began providing covert support to various insurgencies inside Indonesia and cultivated close links with Indonesia's military officers, many of whom had been trained in the United States. In 1965, under the leadership of General Soeharto, the military moved against Sukarno, and under emergency powers began a massive purge of communists and their sympathizers. According to estimates, between 500,000 and 1 million people were slaughtered during the purge, with 750,000 others imprisoned or forced to exile. Barack Obama, The Audacity of Hope. Thoughts on Reclaiming the American Dream, first published 2006 in New York, the U.S. by the Crown Publishers. Chapter 8, The World Beyond Our Borders, page 272 to 273. Paperback edition by Canongates Book, 2008, Ibrahim Isa, November 8, 2010. Melalui contoh, hasutan dan perintah Soeharto, maka terjadilah pembunuhan massal di seluruh tanah air. Nyawa manusia menjadi tidak berharga sama sekali. Penghukuman secara sistematis pada mereka yang diduga sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia, PKI, yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali Papua, setelah peristiwa tahun 1965-1966 adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Begitu ucapan Nurholis, Ketua Tim Investigasi Peristiwa 1965 Komnas HAM, pada 23 Juli 2012. Di mana-mana di bumi Indonesia, jasad-jasad tak bernyawa bergelimpangan di sepanjang jalan, bahkan ada yang sudah tak berkepala. Bagi mereka para pembunuh haus darah nampaknya tidak ada dosa dan hukum jika menganiaya dan membunuh manusia, selagi orang yang dianiaya dan dibunuh itu adalah anggota atau simpatisan, atau yang bisa diindikasikan sebagai PKI. Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di State Department's Bureau of Intelligence and Research di tahun 1965 mengatakan, tidak ada yang peduli, kalau mereka dibantai, asal mereka adalah komunis, tidak ada yang bakal menyelidikinya. Masa tahun 1965-1966 dan seterusnya, rasanya lebih berharga nyawa seekor anjing daripada seorang manusia yang dituduh komunis. Saya melihat banyak mayat yang rusak dan terpotong-potong, anggota tubuh, kaki, lengan, di sungai. Ini berlangsung hari demi hari, malam demi malam. Ratusan jumlahnya. Frank Palmos, koresponden Herald Sun tahun 1962 sampai 1972 dari film dokumenter Shadow Play. Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan oleh Presiden Soekarno dalam pidato di depan HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, di Bogor 18 Desember 1965. Bung Karno mengatakan, pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani menguburkan korban. Awas kalau kau berani ngerumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu dikelelerkan saja di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati. Betapa kejam dan hebatnya pembunuhan massal yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan kaki tangannya, para milisia dan kaum agama pada waktu itu. Bertrand Russell, pemikir besar liberalisme menyebut, bahwa pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan, yang mustahil bisa dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia. Perang Urat Syaraf, Kompas, 9 Februari 2001.
Dalam 4 bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia 5 kali dari jumlah korban Perang Vietnam selama 12 tahun. In 4 months, 5 times as many. People died in Indonesia as in Vietnam in 12 years. Ucapan Russell di atas dapat dipercaya dan diyakini dengan adanya pengakuan Letjen Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD, di depan tim pencari fakta yang dengan bangga mengaku telah membunuh 3 juta orang komunis. Rakyat tidak heran dengan pengakuan dan kebanggaan Letjen Sarwo Edi Wibowo yang adalah bapak mertua Jenderal SBY, mantan Presiden NKRI, karena pada waktu itu, rakyat dapat melihat dan merasakan sendiri akan segala kedajalan dan kebiadaban Sarwo Edi Wibowo bersama 400 prajurit RPKAD yang dipimpinnya yang menjadikan Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, banjir darah orang-orang tak bersalah yang dianggap sebagai PKI. Hasil investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta yang lebih dikenal sebagai Komisi 5 yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Maijen Dr. Sumarno, dengan anggota-anggota, Muyoko, Polri, Owei Coetat SH, Maijen Ahmadi, ex-Brigade 17 TP, dan seorang lagi tokoh Islam, menyebut bahwa jumlah korban pembunuhan yang dilakukan atas perintah Soeharto sekitar 500.000 orang. Bahkan menurut pengakuan mendiang Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, Panglima RPKAD, kepada Permadi SH, jumlah yang dibunuh mencapai sekitar 3 juta orang. Itu yang ia suruh bunuh dan ia bunuh sendiri, kata sumber itu. 3 juta dibantai dalam suatu pembunuhan massal yang tidak tercatat dan tidak terdaftar, melalui kampanye Soeharto dalam menerapkan taktiknya untuk tujuan yang lebih besar. Lebih dari 2 juta ditangkap dan ditahan dalam kamp-kamp tahanan di seluruh tanah air, dan lebih dari 10.000 manusia yang dibuang ke suatu pulau yang disebut Pulau Buru, untuk menjadi santapan penyakit dan kelaparan, serta kekejaman dan aniaya yang dilakukan oleh para prajurit Angkatan Darat. Dan ribuan pemuda-pemudi Indonesia yang sedang belajar di luar negeri atas kiriman pemerintahan Soekarno, dicabut status kewarganegaraan Indonesia mereka. Mereka dipaksa menjadi orang gelandangan di negeri asing. Keberhasilan Soeharto membasmi dan menghancurkan PKI, satu partai komunis terbesar di dunia setelah Tiongkok dan Uni Soviet, suatu partai besar pendukung Bung Karno, dengan cara rekayasa dan tipuan licik dan tuduhan-tuduhan tanpa bukti, menjadikan kekuatan dan posisi Presiden Soekarno lemah dan goyah. Dengan taktik merangkak, step by step, setapak demi setapak, akhirnya Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, Bapak Bangsa dan Proklamator Kemerdekaan, berhasil ditumbangkan oleh Jenderal Soeharto dengan tuduhan yang tidak pernah dapat dibuktikan, lalu menahannya dan akhirnya membunuhnya secara perlahan dalam tempat tahanan beliau di Wisma Yaso. Dengan cara-cara kekejaman di luar peri kemanusiaan terhadap golongan bangsa Indonesia yang dituduh komunis, dan siapa saja yang menentangnya, Jenderal Soeharto Panglima Kostrad, tampil menjadi penguasa yang bertindak sebagai diktator fasis yang berhasil mengangkangi Indonesia selama 32 tahun. Ucapan yang keluar dari mulut Soeharto yaitu, bereskan, ketika memerintahkan untuk memburu dan membunuh Menko Kabinet RI Ketua PKI DN Aidit, merupakan kata sakti dan jimat bagi para pengikut dan begundal sang fasis, untuk melakukan pembersihan, pembunuhan massal, genosida terhadap segenap pengikut dan simpatisan komunis dan golongan kiri lainnya. Sehingga tidak heran kalau jutaan bangsa Indonesia lenyap dalam pembantaian tak terdaftar yang dilakukan oleh militer dan para milisia dari organisasi agama. Jika setiap nyawa yang dilenyapkan, dibunuh, ditahan dan dicabut kewarganegaraannya oleh Soeharto, mempunyai ayah, ibu, saudara, saudari atau anak atau kemenakan atau sanak keluarga, maka berapa puluh juta manusia Indonesia yang menderita dan trauma karena teror yang dilakukan Soeharto? Pada waktu itu, tidak kurang 20 juta bangsa Indonesia menjadi korban kedajalan Soeharto, dianggap tidak bersih sebagai bangsa Indonesia. Jika mereka tidak sempat dibunuh, para anggota komunis dan yang dituduh komunis ditangkap dan ditahan dalam kamp-kamp konsentrasi yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Kader-kader dan pimpinan PKI di pusat dan daerah-daerah yang ditangkap, dijatuhi hukuman pengadilan yang sudah dijatahkan oleh Soeharto, yaitu hukum mati atau dipenjara seumur hidup. Dan bagi yang tidak diproses hukum di pengadilan, langsung dibunuh dan dihilangkan.
Bahkan, yang dianggap berbahaya namun tidak disidangkan, karena jumlahnya terlalu banyak dan ketiadaan bukti secara hukum, diasingkan, dibuang ke pulau terpencil yang bernama Pulau Buru, yang jumlahnya tidak kurang dari 12.000 orang. Perilaku Soeharto ini, persis seperti perilaku pemerintah kolonialis Belanda. Jangan lupa, Soeharto kan tentara KNIL Belanda, pada tahun 1926 yang membuang dan mengasingkan para komunis di hutan belantara Bovendigul di Irian atau Papua, yang kala itu bernama New Guinea, yang secara geografis tidak jauh jaraknya dari Pulau Buru tempat Soeharto membuang para tahanannya. Tidak sedikit para tahanan politik yang mati selama dalam masa tahanan yang bertahun-tahun tanpa peradilan ini. Berbagai penyakit, kelaparan karena kurang makan, kerja paksa, pengambilan gelap di malam hari dengan istilahnya dibon atau dipinjam untuk diinterogasi, namun prakteknya dibunuh dan tidak tahu di mana kuburnya. Sebagian yang sempat bisa bertahan dalam segala derita dan kekurangan, kendati pun dalam kondisi yang mengenaskan setelah mendekam belasan tahun dalam penjara atau tahanan, dapat keluar menghirup udara bebas, disebabkan sedikit berubahnya situasi, yaitu desakan dari dunia melalui Palang Merah Internasional dan HAM Internasional. Namun, mereka yang masih bisa keluar hidup dan kembali ke masyarakat, tetap hidup terkucil, dianggap berpenyakit dan menyandang gelar yang populer, yaitu ET, yang diartikan ekstapol, dan harus dijauhi oleh bangsa yang merdeka. Bahkan segala macam peraturan dikeluarkan oleh pemerintah Soeharto, untuk menekan dan mengucilkan serta membunuh perlahan-perlahan mereka, yang terpaksa dilepaskan dari penjara atau kamp konsentrasi. Yang sangat terkenal adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Jenderal Amir Mahmud, nomor 31 tahun 1981, yang memuat 9 macam larangan kegiatan dan kerja, tidak boleh ini tidak boleh itu, buat manusia yang dianggap tidak bersih, yaitu ekstapol, ET, dan terlibat secara tidak langsung dengan G30S, PKI. Predikat terlibat secara tidak langsung ini hebat sekali dampaknya. Ada 9 macam pekerjaan yang tertutup untuk mereka, dan anak cucunya pun terkena pembatasan untuk sekolah dan mencari pekerjaan, bahkan untuk kawin. Seorang anak dari keluarga yang dicurigai ada indikasi dengan PKI, dilarang kawin dengan militer, polisi, ataupun pegawai negeri. Terlalu banyak istilah pada saat itu, seperti litsus, bersih diri, bersih lingkungan, serta keterpengaruhan. Persis seperti zaman fasis Dai Nippon, kalau dalam satu pasukan atau kampung ada seorang yang dianggap salah, maka semua kena saseng atau hukuman. Dari satu catatan tulisan almarhum A. Umar Said, yang menjabat sebagai Sekretaris Persatuan Wartawan Asia Afrika, seorang wartawan nasional yang menjadi korban Soeharto, yang dalam masa tuanya hidup dalam pembuangan di Perancis, kita dapat baca. Sebagian terbesar sekali di antara ratusan ribu eks-tahanan politik, ekstapol ini hidup sengsara sesudah keluar dari penjara atau tahanan, karena sulit sekali mencari pekerjaan dan hidup normal, atau mendapat berbagai macam perlakuan yang tidak layak dari masyarakat atau aparat-aparat pemerintahan. Banyak sekali dari begitu banyak ekstapol ini sudah meninggal karena usia tua, dan karena kesulitan hidup, atau karena sakit. Mereka tidak mendapat bantuan yang layak dari pemerintah. Juga tidak dari sanak saudara atau kerabat, yang umumnya juga sudah sulit untuk hidup mereka sendiri, atau karena takut memberi bantuan. Jadi, jumlah keluarga atau sanak saudara, dekat maupun jauh, para korban pembunuhan dan pemenjaraan adalah besar sekali. Mereka ini banyak yang menjauhi atau putus hubungan dengan keluarga para korban Orde Baru ini. Dan keadaan demikian ini berlangsung selama 32 tahun pemerintahan Soeharto. Bahkan, walaupun rejim militer sudah tumbang dalam tahun 1998, namun nasib sebagian terbesar para korban Orde Baru masih belum banyak berubah. Sampai sekarang, masih saja ada banyak orang yang menyembunyikan hubungan kekeluargaan mereka dengan para korban Orde Baru, anggota PKI, korban pembunuhan massal atau para ekstapol. Padahal, mereka sama-sama tidak bersalah apa-apa sama sekali.